A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan mengenai keteledoran atau ketidakawasan dari Panji Gumilang, di mana Panji Gumilang memberikan tausiah atau khutbah Jumat. Jadi mana khutbah Jumatnya itu nyeleweng, menyimpang, dan salah di dalam membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, kesalahan di dalam membaca itu memang terkadang mungkin dari segi hafalan yang kurang baik atau dari segi penglihatan yang sudah mulai kabur. Jadi membaca harokat itu sudah mulai tidak jelas itu. Jadi ada bacaan-bacaan yang kurang tepat yang dilafazkan oleh seorang Syekh Panji Gumilang. Syekh, ya. Ini melabeli dirinya Syekh ini orang. Tapi gak apa-apa lah. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Baik ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat dan mendengarkan secara sepintas, rasa-rasanya tidak ada yang keliru bacaan Syekh Panji Gumilang ini. Tetapi ketika mendengarkan dengan sesama, tentunya ada kekeliruan dan kesalahan yang berimbas kepada makna dan terjemahnya akan keliru juga ikhwafillah. Baik, kita akan tayangkan kembali bacaan Panji Gumilang ini, kemudian di bawahnya kita akan sandingkan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan ikhwafillah. Wal yahkum ahlal injil wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Nah, di sini Panji Gumilang mengatakan wal yahkum ahlal injil, yang seharusnya faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Yang seharusnya dibaca wal yahkum ahlul injil, Panji Gumilang sendiri membacanya wal yahkum ahlal injil. Ahlul dibaca ahlal. Apakah ini akan berimbas kepada segi makna? Jelas ikhwafillah. Bahkan akan kentara sekali makna ketika ahlul dan ketika ahlal. Maka ketika ahlul dibacanya wal yahkum ahlul injil, maknanya akan sesuai. Maka wahai ahli Injil, berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan. Tatkala dibaca wal yahkum ahlal Injil, maka di sana bermakna, maka berhukumlah wahai Muhammad ahlal Injil terhadap ahli-ahli Injil. Na'udzubillahi min dalik. Karena di sini menjadi kedudukannya maf'ulun bih. Wal yahkum dari kata hakama yahkumu. Kemudian ada lamul amrin, yahkumu di sana menjadi majzum. Jadi wal yahkum. Sedangkan kalau misalkan dibacakan ahla, berarti wal yahkum ahla di sini menjadi objek, maka berhukumlah wahai Muhammad dengan ahli Injil. Na'udzubillah min dalik. Ini kekeliruan yang sangat-sangat luar biasa. Berbeda kalau misalkan dibaca dengan betul wal yahkum ahlul Injil, maka wahai ahlul Injil, karena ahlul Injil di sini menjadi fa'ilnya ikhwafillah, menjadi subjeknya. Nah, di sini kekeliruan-kekeliruan yang ditampilkan oleh Panji Gumilang. Bahkan bukan hanya itu saja. Ini yang sangat ngeri. Ketika dia mentafsirkan ayat suci Al-Quran dengan serampangan, bagaimana tidak? Kita akan saksikan bagaimana videonya. Silakan. Nabi Muhammadnya menganjurkan dan menyuruh kepada lingkungannya yang beragama Yahudi, peganglah Taurat dan jangan kamu keluar dari Taurat tatkala menetapkan hukummu. Kalau kamu ingkar dari Taurat, itu tanda kekafiran. Apa makna ini? Ini rahmatan lil alamin. Berjumpa dengan orang Yahudi yang mempunyai Taurat, menganjurkan, peganglah Taurat, ambillah hukum Taurat itu. Kalau kamu keluar dari itu, kamu termasuk orang yang ingkar terhadap Taurat. Luar biasa. Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Nasrani seperti itu, mengingatkan, peganglah Injil dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah hukum hidupmu. Kalau tidak begitu, kalau tidak memegang kitab sucinya itu untuk menetapkan hukum-hukum hidupnya, mereka orang fasik.
Nauzubillahi min dzalik. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertemu dengan orang Yahudi, tatkala bertemu dengan orang Nasrani, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka peganglah hukum yang ada di Taurat, wahai orang Yahudi. Pegang juga, wahai Nasrani, hukum yang ada dalam Injil. Jadi pegang masing-masing. Kalau misalkan keluar daripada hukum tersebut, maka engkau dikatakan fasik. Nauzubillahi min dzalik. Apakah tafsirannya seperti itu? Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang Yahudi, maka peganglah Taurat. Ketika Nabi SAW bertemu dengan orang Nasrani, peganglah Injil. Jadi jangan keluar daripada itu, jangan keluar daripada hukum itu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau seperti itu tafsirannya, ngapain Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi SAW? Bukankah Al-Quran itu menjadi rahmatan lil alamin? Bukankah Al-Quran itu menjadi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik Yahudi, baik Nasrani, baik orang-orang di luar daripada itu, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau misalkan ada Nabi SAW, lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Yahudi, kepada Nasrani, peganglah Taurat, peganglah Injil, boleh kalian berhukum kepada Taurat dan Injil. Lantas kemudian bagaimana dengan Al-Quran yang statusnya rahmatan lil alamin itu, yang statusnya hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia? Apakah seperti itu tafsirannya? Jelas-jelas tidak. Kalau misalkan kita melihat dari tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yahkum ahlul Injil, bahwa ahli Injil harus berhukum kepada kitabnya itu, bahwa dalam kitabnya itu di sana ada nubuat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nubuat tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ada nubuat itu dan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan, menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hidup, bahkan di dalamnya ada hukum-hukum. Jadi jangan keliru menafsirkan dalam hal ini. Ini sangat fatal sebetulnya, ya Habbillah. Jelas-jelas Al-Quran menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Malah katanya Nabi SAW bertemu orang Yahudi, berhukumlah dengan kitab Taurat. Bertemu dengan Nasrani, berhukumlah dengan kitab Injil. Jadi seakan-akan di sini menghilangkan hukum yang ada dalam Al-Quran, padahal hukum dalam Al-Quran itu adalah linnas, bagi seluruh manusia. Ikhwatillah, dalam hal ini jelas kekeliruan-kekeliruan yang sangat nyata tatkala dia membaca ayat suci Al-Quran dan tatkala dia menafsirkan ayat suci Al-Quran. Nah, teman-teman, di situ dijelaskan secara rinci bagaimana kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bagaimana Panji Gumilang menjelaskan suatu ayat dan penafsirannya juga secara serampangan dia mendefinisikannya. Ini kan sesuatu yang luar biasa menyimpang dan tidak dapat dibenarkan. Dan tiba-tiba di video saya sebelumnya ada orang yang membenarkan pernyataan atau statement dari Panji Gumilang. Ya, betapa bahayanya itu. Saya pribadi ketika nonton, memang saya itu tidak nonton. Saya tidak nonton secara full dari video khutbah Jumat itu. Karena malas sebenarnya saya. Malas mendengarkan pernyataan dari Panji Gumilang atau mendengarkan apa yang diucapkan dia, karena pasti kurang benar atau tidak benar. Dan ternyata iya, setelah diteliti oleh beberapa ahli gitu, beberapa orang yang paham, sudah ditemukan di situ beberapa penyimpangan. Jadi mau dilihat dari sudut manapun, Panji Gumilang ini sudah melakukan penyimpangan yang luar biasa, dan banyak ulama yang menyatakan Panji Gumilang itu sesat dan menyesatkan. Tunggu apa lagi? Yang menyatakan sesat bukan saya, yang menyatakan menyimpang bukan saya, yang menyatakan ilmunya cetek Panji Gumilang juga bukan saya. Bahkan ada ulama dari Aceh meminta Panji Gumilang dihukum mati, dan itu juga bukan saya. Di sini saya hanya ingin menyebarkan ya bahwa para ulama banyak yang tidak setuju, bahkan menganggap pernyataan Panji Gumilang menista agama. Begitu.